audiometer yang beranggotakan saya Eva Sustiawati dengan NIM P24064, saya Felisa Adelia dengan NIM P24065, saya Cinta Kamelia Kasih dengan NIM P24057, saya Sofisa Smita dengan NIM P24087, saya Yanida Sefila Dihajan NIM P24096. Di sini kami ingin menjelaskan apa sih itu audiometer dan berikut adalah penjelasannya. Audiometer termasuk kategori alat kesehatan yaitu elektromedik. Merupakan instrumen yang digunakan untuk mendiagnosis ambang pendengaran manusia dengan memberikan beberapa frekuensi audio dan tingkat intensitas suara. Alat ini sering digunakan oleh audiolog atau tenaga kesehatan lain untuk melakukan tes pendengaran yang disebut audiometri. Tes ini membantu mengidentifikasi gangguan pendengaran, menentukan tingkat keparahan, dan membantu menentukan perawatan yang tepat. Audiometer bekerja dengan menghasilkan bunyi pada berbagai frekuensi, tinggi atau rendahnya suara, dan intensitas keras atau lembutnya suara. Pasien akan diminta untuk mendengarkan bunyi tersebut melalui headphone dan memberikan respon, misalnya dengan menekan tombol. Ketika mereka mendengar bunyi tersebut, ada dua jenis audiometri yang umum. Satu adalah audiometri nada murni, yaitu mengukur kemampuan dengan bunyi pada frekuensi dan volume yang berbeda. Yang kedua, audiometri bicara, yaitu kemampuan seseorang untuk mendengarkan dan memahami ucapan dan kata-kata. Audiometer ini sangat penting untuk diagnosis masalah pendengaran, seperti tuli konduktif, tuli sensori neural, atau tuli campuran. Fungsi audiometer adalah untuk menguji pendengaran manusia dan sebagai berikut. Yang pertama, mengukur ketajaman dan ambang pendengaran. Yang kedua, mengindikasikan kehilangan fungsi pendengaran. Yang ketiga, mencatat kemampuan pendengaran setiap telinga pada frekuensi yang berbeda. Yang keempat, menghasilkan audiogram yaitu gambar grafik ambang pendengaran setiap telinga terhadap rentang frekuensi. Yang kelima, mendeteksi gangguan pendengaran sensorineural atau kerusakan saraf. Yang keenam, mendeteksi gangguan pendengaran konduktif atau kerusakan pada gendang telinga. Audiometer bekerja dengan menghasilkan nada tunggal pada intensitas yang berbeda-beda. Cara kerja audiometer untuk menguji pendengaran adalah pasien akan dipakaikan earphone untuk mendengar suara yang diarahkan ke salah satu telinga. Audiolog akan memainkan suara pada interval yang berbeda seperti bunyi dan ucapan. Pasien akan menekan tombol ketika mendengar suara sekecil apapun suaranya. Audiolog akan mengurangi volume nada hingga pasien tidak dapat mendengarnya lagi. Pengujian ini akan diulang pada frekuensi tertentu. Untuk setiap telinga, hasil pengujian akan dicetak dalam bentuk audiogram. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja audiometer. Audiometer bekerja dengan menghasilkan nada tunggal pada intensitas yang berbeda-beda. Intensitas nada yang dapat didengar oleh kebanyakan orang dewasa adalah 0-20 desibel. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan audiometer. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama, lebih akurat, komprehensif, dan terukur daripada penilaian klinis pendengaran. Yang kedua, dapat membantu menentukan terapi yang tepat seperti penggunaan alat bantu dengar atau koreksi bedah. Yang ketiga atau yang terakhir, dapat menguji lokasi lesi melalui pengujian konduksi udara versus tulang serta dengan diskriminasi ucapan. Lalu, untuk kekurangannya yaitu yang pertama, sulit dilakukan pada pasien anak-anak. 2. Tidak menguji sistem sentral, sistem vestibular, atau memberikan informasi diagnostik untuk tinnitus. Yang ketiga, audiometer konvensional memiliki tingkat akurasi
penggambaran grafik pada hasil akhir pemeriksaan yang rendah.